Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di hari Jumat ini yang merupakan afdalul ayyam dan salat subuhnya merupakan afdalus salawat. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya salat yang paling afdal adalah salat subuh berjamaah di hari Jumat. Ini kita alhamdulillah sudah ada di Masjid Allah, dan tak lupa juga kita doakan teman-teman kita, saudara kita atau kaum muslimin yang lain yang belum sempat ataupun belum tergerak hatinya untuk mendatangi masjid-masjid Allah, terutama di sholat yang paling utama, sholat asar dan sholat subuh, karena ini sangat besar sekali ininya, sangat dahsyat keutamaannya. Sebelum kita mulai kajian tazkiyatun nafs kita panjatkan doa dulu kepada Allah SWT untuk almarhumah Ibu Nenden yang telah berpulang ke rahmatullah tadi malam subuh tadi. Apalagi ini hari malam Jumat ya. Ada sebuah keterangan bahwa di antara salah satu tanda husnul khotimah itu adalah meninggal di hari Jumat. Tanda, dan kita semua diberi tanda husnul khotimah itu sebagaimana orang-orang terdahulu itu biasa diwafatkan itu di kondisi dan di waktu yang memang tanda-tanda sunnah, tetapi tidak mutlak ya, tidak mutlak. Para ulama, para aulia, para sholihun banyak juga yang wafat di hari Selasa. Banyak juga yang wafat di hari Selasa. Ada juga yang di hari Senin. Jadi tidak mutlak, tidak harus. Tetapi Nabi mengkabarkannya tanda. Di antara tanda dari husnul khotimah adalah meninggal atau wafat di hari atau di malam Jumat. Ada tanda yang lebih spesifik lagi. Nabi bersabda, mautul mukmin bi'irqil jabin. Meninggalnya seorang mukmin adalah dalam kondisi kening yang berkeringat. Kening berkeringat itu ketika sakratul maut merupakan tanda dari husnul khotimah seorang mukmin. Itu jadi kalau ada tetangga kita atau saudara kita meninggalnya di dalam keadaan keningnya basah, keningnya itu berkeringat, maka itu diantara tanda bahwa yang bersangkutan itu husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita semua husnul khotimah dan dimudahkan dalam sakratul maut. Yang sering kita banyak doa, Allahumma hawwin alaina fi sakratul maut. Untuk almarhumah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga iman Islamnya diterima, amal solehnya juga diterima, dan juga digolongkan, disatukan, dikumpulkan dengan zumratis salihin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Baik, sekarang kita akan meneruskan tazkiyatun nufus ya. Di halaman ke-69. Terakhir itu kita membahas 6 perbuatan, 6 hal yang dapat menghidupkan dan menyuburkan hati kita. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah
istighfar, yang keempat adalah sholawat, yang kelima adalah qiyamul lail, dan yang keenam adalah masih ada doa. Itu 6 hal yang dapat menyuburkan hati kita, 6 hal yang dapat membuat hati kita selalu makmur, selalu haneten, selalu energik ya, menikmati ubudiyah kepada Allah. Itu 6 hal tadi: zikir, tilawah, sholawat, istighfar, doa, tahajud atau qiyamul lail. Itu 6 hal yang disebutkan sebagai vitamin hati ataupun penyubur hati, hal-hal yang dapat membuat hati kita senantiasa hidup dan subur. Kalau kita ingin hatinya subur, hatinya hidup, hatinya dinamis, handeten, maka lakukan 6 hal itu, jaga 6 hal itu, jaga 6 hal itu. Kalau katakan gimana menjaganya, hafal saja tidak gitu. Itu sudah kita ulang-ulang. Ya kalaupun tidak hafal urutannya, tapi kita dapat mengamalkannya. Jangan lepas dari 6 itu. Terakhir yang kita bahas adalah sholawat ya. Minggu lalu kita bahas tentang sholawat, fadilahnya, keutamaannya, kebaikannya, manfaatnya, baik dunia maupun ukhrawi ya, dan juga hal-hal yang seluruh yang berkenaan dengan keutamaan sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan hukum bersolawat adalah wajib, sebagaimana firman Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Juga dalam hadis Nabi, man dzukirtu indahu falyusalli alayya, barang siapa yang disebutkan namaku maka hendaklah dia bersolawat. Itu dua-duanya menggunakan fiil perintah, fiil amr ya. Sallu alaihi wasallimu fiil amr, falyusalli alayya fiil amr. Jadi dua-duanya itu menggunakan fiil amr. Yang pertama fiil amrnya sorry, yang keduanya fiil amrnya bisighatil mudhari. Itu dua-duanya mengarah kepada satu kesimpulan bahwa sholawat hukumnya adalah wajib. Dan sholawat merupakan syarat diterimanya doa. Dalam sebuah hadis, kullu du'ain, setiap doa yang tidak diiringi dengan sholawat maka dia adalah mardud tertolak ya. Setiap doa yang tidak diselipi sholawat dia tertolak, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menyimpulkan dari hadis-hadis tersebut bahwa di antara adab doa, aturan doa adalah kita mengucapkan sholawat di awal, lalu sholawat di tengah, dan sholawat di akhir. Pertama baca asmaul husna dulu, yang kedua baca sholawat, yang ketiga baca doanya apa yang diinginkan, lalu yang keempat tutup lagi dengan sholawat. Itulah tartib doa, urutan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap doa kita baca sholawat minimal 3 kali, di awal, di tengah, dan di akhir. Dibuka, di tengah, dan ditutup dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Sudah kita bahas panjang lebar di Jumat yang kemarin. Mudah-mudahan tidak lupa. Mudah-mudahan tidak lupa. Nah, lupa mah penyakitnya seluruh manusia ya, dari Adam sampai sekarang. Ahwalun nafsi wa muhasabatuha. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kondisi-kondisi jiwa atau macam-macam jiwa ya. Ada 3. Jiwa itu ada 3. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada nafsu ammarah. Itu yang dibahas Al-Quran demikian. Namun para ulama ini berbeda pendapat. Apakah itu 3 jiwa yang berbeda? Jiwa itu ada 3, ataukah jiwa itu an-nafs itu 1, cuman sifatnya yang 3? Ahli fikih, ahli syariat mengatakan bahwa nafsu itu adalah jiwa itu 1. Ya, jiwa itu 1, namun sifatnya ada 3. Ada mutmainnah, ada lawamah, ada ammarah. Itu pendapat fuqaha dan ahli syariah. Ahli tasawuf tidak. Ahli tasawuf mengatakan hati memang ada 3. Ada jiwa. Jiwa itu ada jiwa al-mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada nafsul ammar. Jadi ini
perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah memang jiwa itu ada 3 atau dia satu dengan sifatnya yang 3. Saya lebih cenderung kepada pendapatnya fuqaha dan juga ulama ya dalam bidang syariat Islam ya. Jadi hati itu satu tetapi sifatnya, karena di Al-Qur'an disebutkan wa nafsi wa ma sawaha kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu nafsunya satu, jiwanya satu, hanya memiliki 3 sifat. Memiliki 3 sifat. Kalau kalangan tasawuf melihatnya berbeda. Memang jiwa ada 3 jenisnya. Ya silakan mau ngambil pendapat yang ahli tasawuf atau fuqaha, itu dua-duanya juga benar. Kata Ibnu Qayyim, wa kilaihima sahih. Kedua pendapat di atas adalah benar karena mereka punya rujukan dalil masing-masing. Ittafaqas salikuna ila Allah ala ikhtilafi turuqihim wa tabayyun sulukihim ala anna nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusul ila rabb. Nah ini, jiwa itu senantiasa mengikuti hati. Jiwa itu senantiasa mengikuti hati. Berarti apa? Berarti hati dengan jiwa itu beda. Al-qalbu bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabb. Hati itu pada fitrahnya senantiasa berusaha untuk mencapai Tuhannya. Al-qalbu yasilu au fil wusul ila rabbih. Hati itu senantiasa berusaha untuk mencapai Tuhannya. Nah, hati ini ada dan melakukan sesuatu. Kalau hati itu jiwa maksudnya. Kalau jiwa itu ammarah ataupun yang buruk, dia akan menghalangi sampainya hati kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Kalau jiwanya baik, mutmainnah, dia akan memupuk, mendukung, mendorong hati itu sampai kepada Allah. Paham ya? Jadi hati ini yang pada fitrahnya berusaha untuk mencapai Allah. Tapi nafsu ini berusaha untuk menghalang hati itu sampai kepada Allah. Itu makanya hanya hati yang mutmain, hanya jiwa yang mutmainnah saja yang dapat mendukung hati sampai kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabb. Nafsu itu, jiwa itu adalah pemutus, adalah penghalang antara hati manakala ia ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wusul ila rabb, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud penghalang di sini kalau jiwanya nafsunya itu nafsu ammarah. Kalau nafsunya nafsul mutmainnah atau nafsul lawamah masih mending, itu dia tidak menghalangi hati sampai kepada Allah. Karena apa? Karena memang hati sendiri diciptakan untuk zikrillah, untuk mahabbatullah, untuk tawakal ala Allah, untuk taslim amam Allah. Jadi hati diciptakan untuk tunduk kepada Allah, cinta kepada Allah, zikir kepada Allah. Tapi itu kadang terhalangi oleh nafsu yang menggelayuti hatinya sehingga dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yadkhulu alaihi subhanahu, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu, wa la yusilu ilaihi, dan tidak akan mencapai apa yang diinginkan hati itu, yakni Allah SWT, illa ba'da imatatiha wa tarkiha wa muqaddam, kecuali hati itu dapat menundukkan nafsunya, hati dapat meninggalkan nafsunya, dan hati juga dapat menyelisihi nafsunya. Kalau hati belum bisa menyelisihi nafsu, hati belum bisa meninggalkan nafsu, maka dia akan selalu terhalang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini memang kajian cukup berat ya, kalau masalah qalbu, masalah jiwa itu cukup berat. Tapi ya kita berusaha lah menata hati kita, sama-sama kita menata hati kita, bagaimana dia dapat menundukkan nafsunya, bagaimana hati kita dapat menundukkan nafsu tersebut, tentunya dengan bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita mengenal hal itu secara keilmuan. Dan kalau dipraktekkan mah berat.
Seperti ada dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah, ada yang mengatakan begini, dan ini kalau dipraktikkan oleh kita nih berat. Soalnya begini, orang itu kalau sudah mencapai derajat walayah, derajat tertinggi dalam menundukkan nafsu dan memenangkan hatinya, maka dia akan mendapatkan apa-apa tanpa apa-apa. Coba bayangkan ya, para wali Allah itu mendapatkan apa-apa tanpa apa-apa. Mun diamalkan ke orang, Pak, malah ketayakan ke orang. Mendapatkan apa-apa tanpa apa-apa, malah ketayakan ke orang. Mau apa-apa teh justru jangan apa-apa. Dari awam kalau kita semua orang umum kan mau apa-apa teh harus apa-apa. Duksok banting tulang, kada demes. Segala di TK di pola, tapi bagi mereka untuk mendapatkan apa-apa itu tanpa apa-apa. Hanya harap, hanya pintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahannya kepada Allah. Hanya itu yang mereka andalkan. Sufi. Orang sufi. Orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dalam menata hati mereka untuk menundukkan jiwa mereka, jiwa mereka itu bertingkat-tingkat itunya, tahapannya. Dan pada sampai mereka itu kepasrahannya kepada Allah itu, mereka berprinsip bahwa untuk mendapatkan apa-apa itu tanpa apa-apa. Hanya Allah yang memberikan apa-apa itu. Berserah diri. Berserah diri. Abu Bakar Siddiq untuk mendapatkan apa-apa meninggalkan apa-apa. Ketika ditanya oleh bapaknya, "Ya Abu Quhafah, anakku, kamu mau pergi dengan Muhammad, itu sarang apa yang kamu tinggalkan?" Apa jawabannya? Allah dan Rasulnya. Tanpa apa-apa, hanya Allah dan Rasulnya. Tapi itulah derajat keimanan Abu Bakar Siddiq yang kata Rasul, keimanannya kalau ditimbang dengan seluruh penduduk bumi akan tetap berat imannya Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau satu bumi ditimbang dengan keimanan Abu Bakar, itu maka masih berat imannya Abu Bakar. Makanya waliullah yang paling wali setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Sudah itu gurunya para wali, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Umar bin Khattab mengatakan bahwa dia menghilangkan semua apa-apa. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi diriku, keluargaku, anak-anakku, harta bendaku, bahkan dari nyawaku sendiri. Umar bin Khattab. Kepasrahan, istislam, wa ana awwalul muslimin itu tinggi mereka. Sampai ke tahap bahwa untuk mendapatkan apa-apa tidak perlu melakukan apa-apa. Kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah kita meniti dulu ke sana, berjalan sedikit-sedikit ke sana supaya kita mengenal tabiat dan karakter hati dan jiwa kita. Fa innan nasa ala qismaini, qismun dhafarat bihi nafsuhu famalakathu ahlakathu wa sara tau'an lima tahta awamiriha. Wa qismun dhafaru bi nufusihim wa faqahuruha fasara tau'an lahum mutabun qadatan li awamirihi. Manusia itu terbagi dua. Ada yang hatinya tunduk kepada nafsu, lalu hati itu mengikuti keinginan nafsu, dan yang kedua adalah ada yang nafsunya sudah tunduk kepada hatinya, sehingga nafsu itu tidak dapat menyuruhnya kepada kemaksiatan. Jadi tunduk hati itu munqadatan li awamirihin, nafsunya yang tunduk dan patuh kepada perintah-perintah hati. Sementara ada di pihak lain justru hatinya itu tunduk kepada nafsunya dan dia celaka dengan itu. Kita ingat Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya tunduk patuh kepada syariat yang aku bawa. Ya. Karena memang ada orang yang menyembah nafsunya. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu perhatikan hai Muhammad bahwa ada orang-orang yang menyembah hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu, jadi nafsunya jadi Tuhan. Itu ada 2 ayat yang menerangkan tentang itu. Jadi Allah bertanya kepada Rasulullah SAW, artinya menegur, wahai Muhammad, ada loh orang-orang yang mereka itu hawa nafsunya itu jadi panutan, jadi Tuhan dalam segala halnya. Contoh saja dalam harta, misalkan Nabi bersabda, nanti akan datang masa di mana orang sudah tidak peduli aminal halal aminal haram, tidak peduli lagi mana haram mana halal, sikat kepada. Akan tiba masa orang seperti itu sudah nggak peduli lagi halal haramnya, yang penting ada enggaknya itu harta ambil. Nah itu berarti hawa nafsunya dijadikan panutan dan Tuhannya. Makanya Nabi mengingatkan kita sesuai dengan peringatan Allah kepada beliau bahwa ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nabi tadi mengingatkan bahwa tidak akan sempurna iman di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti syariat yang aku bawa. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Beruntunglah orang yang punya hati dapat mengontrol nafsunya, dapat mengontrol jiwanya. Nafsu itu semacam hembusan, Pak, hembusan duniawi, itu nafsu. Jadi mau taat, mau takwa, mau ibadah, itu nafsu berhembus. Nafsu berhembus mempengaruhi itu. Udah jangan, ini kan lebar ini buat kamu kan. Kemudian mau sholat, udah nggak usah, mending di rumah saja. Ataupun mau berbuat kebaikan, udah nggak perlu, nanti juga bisa. Azan berkumandang, nafsu menghembuskan, udah di rumah saja. Azan mendesukan nggak ya deh. Kan ada yang gitu. Dah terkerah ke masjid, dah azan pakai gak aya deui. Kita selohor aya asar azan. Terus asar ke maghrib aya azan deui, tidak perlu khawatir nanti. Nah, itu hati yang tunduk kepada nafsu. Jadi nafsu itu selalu berusaha ingin menguasai hati. Namun beruntunglah yang apabila hatinya itu dapat menguasai nafsunya. Jangan sampai nafsu menguasai hatinya. Ismun dhafaru bi nufusihim faqharuha fasaratu annahum munqadatan li awamir. Nabi SAW dalam sebuah hadis sebutkan bahwa setiap manusia itu didampingi oleh jin qarin. Setiap manusia didampingi oleh qarinnya. Jadi kita ini punya 2 malaikat dan 1 qarin yang kemana-mana ngikuti kita. Malaikat 2 mencatat, ya, kiraman katibin. Yang satunya itu jin qarin. Jin qarin. Qarin namanya. Jin qarin. Kalau secara bahasa qarin itu yang dekat, yang nempel. Nabi bersabda setiap manusia itu didampingi oleh qarinnya masing-masing. Qarin. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga ditempel oleh qarin? Ya. Nabi bersabda, ya, saya pun ditempeli oleh qarin. Illa annahu, kecuali dia, maksudnya tetapi qarinku sudah tunduk kepadaku dan dia tidak menyuruhku, tidak menghembuskan kepadaku was-was, tidak menghembuskan kepadaku bisikan-bisikan illa khaira, kecuali yang baik-baik. Jadi bedanya kita dengan Nabi itu, kalau Nabi itu qarinnya sudah tunduk, sehingga qarinnya itu tidak akan berani dan tidak akan mau menyuruh Nabi Muhammad melakukan keburukan. Tah qarin urang meliar keneh, Pak. Qarin urang meliar keneh. Makanya selalu menyuruh ngajaknya tuh kepada yang maksiat, kepada yang buruk-buruk. Tidak usah ditakuti karena qarinnya nempel itu. Jadi inilah kenapa kita ini nggak perlu takut jin, nggak perlu takut syaitan, karena di diri kita tuh ada qarin, nempel dia. Dinamakan qarin karena nempel, dan itu sahih adanya bahwa jin itu ada jin qarin yang selalu nempel pada kita. Maka kalau kita dekat dengan Allah, si qarin itu tidak akan banyak bergerak, tidak akan bebas. Tapi kalau kita jauh dari Allah, maka qarin ini akan liar dan akan mengajak kita kepada jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala.
jin korin. Ada pertanyaan, kalau kitanya mati, korinnya mati enggak? Nah itu Allah alam. Tapi sebagian orang mengatakan kalau kita mati, jin korinnya tidak mati. Karena usia jin itu kan minimal tuh 3000 tahun dan 5000 tahun, lama dia. Jin itu kalau mereka tidak dibunuh oleh bangsanya sendiri atau dibunuh oleh manusia yang meruqyahnya, maka jin itu usianya lama, ribuan tahun. Ribuan tahun. Mudah-mudahan Allah menundukkan korin kita dan korin tersebut tidak akan menyuruh kita kepada keburukan. Qala ba'dul arifin intaha safar talibin ila dhafar bi anfusihim faman dhafara bi nafsihi aflaha wa anjaha. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang dapat menundukkan nafsunya mengikuti hatinya. Karena hati itu secara fitrah baik. Hati itu secara fitrah baik dan lurus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa hati itu senantiasa ingin mencapai Tuhannya, tapi nafsu selalu menghalanginya. Ya, kalau nafsunya sudah ditundukkan, maka hati akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Surat apa itu? Surat Al-Ghasyiyah, sering kita baca di subuh hari itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, togut melampaui batas. Ada yang togut dengan hartanya, ada yang togut dengan ilmunya, ada yang togut dengan kedudukan jabatannya, ada yang togut dengan amal solehnya. Itu semua togut kalau dia melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha. Kapan ar-ra'ahu stagna? Orang itu akan menjadi togut, melampaui batas dan semena-mena. Kapan? Ar-ra'ahu stagna, saat dia punya kecukupan. Cukup hartanya, dia akan jadi togut dengan hartanya. Cukup jabatannya, dia akan melampaui batas dengan jabatannya. Cukup dengan ilmunya, dia akan sewenang-wenang dengan ilmunya. Kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu berbuat melampaui batas. Kapan? An ra'ahu stagna, saat dia melihat dirinya cukup dan punya. Jadi menggodaan dan musibah orang yang punya itu, baik punya harta, baik punya ilmu, baik punya jabatan, musibah itu adalah tagha, berbuat melampaui batas, sewenang-wenang, melanggar Allah Subhanahu wa taala. Itu godaan dari kekayaan, jabatan, ilmu dan lain sebagainya. Dikuatkan itu dengan surat An-Nazi'at yang kita sering baca. Wa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa asaral hayatad dunya, dan mendahulukan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka jahimlah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut dengan Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan menahan dirinya, bersabar dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Ini dua ayat luar biasa. Dua keterangan. Harus merasa fakir terus ya. Harus merasa fakir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa istagna, maka siap-siaplah jadi togut. Bahayanya jadi orang punya itu, kita akan jadi togut. Dan itu dua ayat yang menerangkannya. Kalla innal insana la yatgha, sungguh manusia itu akan jadi togut. Kapan? Ar-ra'ahu stagna, saat dia punya. Dan semua orang itu akan terkena. Potensinya ada. Ada yang togut tadi dengan ilmunya, karena dia punya. Makanya Imam Ghazali mengatakan begini, aksarun nasi gururon al-ulama. Manusia yang paling tertipu di muka bumi, potensinya, kata beliau, al-ulama, para ulama. Dengan apa? Bikasratil atba, dengan banyaknya pengikut. Bikasratil muhibbin, dengan banyaknya pecinta. Itu akan menjadi gurur bagi para ulama itu. Gurur tidak meningkatkan ilmunya, gurur tidak menjaga amalnya, gurur tidak menjaga hatinya, gurur tidak tawakal kepada Allah, dan gurur menjadikan pengikutnya itu sebagai sesuatu yang merasa dia miliki. Saya tidak berani mengatakan ini, tapi ini Imam Ghazali yang mengatakannya dalam kitab Minhajul Abidin. Silahkan dicari. Aksarun nasi gururon, orang yang paling banyak tertipu dengan dirinya,
Yang pertama adalah al-ulama, para ulama. Dengan apa dia tertipu? Dengan banyaknya pengikut, dengan banyaknya pecinta, dengan banyaknya orang yang menuju kepada dia dan menginginkannya. Jebakan popularitas, jebakan pengikut dan lain-lain sebagainya. Makanya ada orang yang menjadi tagut karena ilmunya. Tadi ketika itu mencapai tingkat dia merasa punya, maka dia akan menjadi tagut. Kata Imam Ghazali, itulah manusia yang paling tertipu, itu orang yang punya ilmu tapi dia tertipu dengan dirinya. Baru yang lain-lain itu di bawah. Dan itu menurut saya selaras dengan hadis Rasulullah SAW bahwa 3 orang yang pertama akan diseret ke neraka itu, yang pertama adalah siapa? Al-alim. 3 orang yang pertama kali diseret ke neraka jahanam adalah 3. 1 alim, yang kedua mujahid, yang ketiga qari. Pertama alim, ulama. Lalu Allah mendebatnya. Kamu masuk neraka, kata alim, bukankah saya dulu adalah alim dan saya berilmu, mencari ilmu hanya karenamu ya Allah. Kata Allah, bal kadzabta, dusta kamu. Kamu dulu di dunia mencari ilmu bukan karenaku, tetapi karena semua yang kamu inginkan dari kehidupan dunia. Dan kamu sudah mendapatkan itu di dunia. Seret ke neraka. Yang kedua adalah mujahid. Dia mengatakan, ya Allah, aku berjihad demi hanya karenamu. Tapi Allah membantahnya, mendebatnya, la bal kadzabta, dusta kamu. Dulu kamu berjihad untuk dikatakan sebagai pahlawan, untuk dikatakan seorang syuja, pemberani, dan kamu sudah dapatkan gelar-gelar itu semua. Silahkan pertanggungjawabkan niat salah niatmu itu. Yang ketiga adalah seorang qari, pembaca Quran. Dan dia pun membela diri, ya Allah, aku membaca Quran dan menghafal Quran hanya karenamu. Tapi Allah mendebatnya, la bal kadzabta, tidak, kamu dusta. Kamu membaca dan pelajari Quran demi sanjungan manusia, demi dikatakan kamu ini qari, kamu ini qurra, sehingga dengan itu kamu tergelincir. Maka 3-tiganya ini adalah awaluman yujar. 3 orang ini adalah orang yang pertama kali diseret ke neraka. Alim, orang alim berilmu, yang kedua adalah mujahid, pejuang, yang ketiga adalah qari. Tapi ada juga yang menyebutkan dermawan. Mutasaddiq, ya. Ada dalam riwayat lain mutasaddiq, orang yang dermawan tetapi dia mensedekahkannya itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipandang. Dan Allah mengatakan dusta, ya. Kamu ini mendermawankan itu adalah bukan karena aku, tapi karena yang lain. Tapi yang yang sangat populer itu 3. Alim, qari, mujahid. Seorang alim, ulama, yang kedua adalah pembaca Quran, yang ketiga adalah mujahid. Makanya perlu sekali kita ini meluruskan niat kepada Allah. Jangan sampai niat kita hanya dibalas di dunia, lalu setelah itu kita berisiko di akhirat. Karena orang tadi secara duniawi punya peran, secara duniawi punya kelebihan. Tadi ulama yang berilmu, kemudian mujahid yang berjuang, kemudian qari yang mengajarkan Quran. Semua ini punya peran 3 orang ini. Hanya saja tidak diniatkan kepada Allah. Itulah pentingnya kita ini selalu menjaga niat. Enggak apa-apa amalnya kecil, tapi niatnya benar. Karena menurut hadis, orang beriman itu niatnya itu lebih besar dari amalnya. Ya. Niatul mukmin a'zam min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih besar dari amalannya. Ya. Niatnya orang beriman itu lebih dahsyat, lebih besar, lebih agung dari perbuatan dan amalnya. Maka kita jaga niat. Meskipun kecil, kita ini bukan seperti orang-orang yang banyak amalnya, tapi setiap niatnya itu ikhlas gitu. Setiap niat itu ikhlas. Maka dengan ikhlas itu Allah melihatnya. Ini amalnya tidak banyak, tapi ikhlas, masuk ke surga. Makanya Nabi mengatakan ada orang masuk surga hanya gara-gara ikhlas membuang duri di jalanan, masuk surga karena itu. Ada seorang diceritakan oleh Nabi SAW, ada penghuni surga, amal nate teu berat-berat amat gitu. Dan tidak banyak-banyak banget, tetapi hanya kerjaannya setiap melihat duri di jalan dia buang. Masuk surga gara-gara itu, karena ikhlasnya. Maka penting sekali kita ini Bapak sekalian menjaga niat kita agar senantiasa ikhlas kepada Allah SWT. Jangan lihat banyaknya amal, jangan lihat
beratnya amal, tapi yang penting pertama-tama itu ikhlasnya. Kalau sudah ikhlas baru belajar meningkatkan jumlahnya. Yang penting ikhlas dulu, jumlahnya tingkatkan. Tapi kalau jumlahnya ditingkatkan terus, fokus saja amalannya, tapi niatnya tidak pernah ditata, niatnya tidak pernah diperbaiki, maka yang banyak itu tidak ada nilainya. Jangankan kita, ulama saja terancam. Jangankan kita, qori saja terancam. Jangankan kita, mujahid saja terancam. Kalau dia tidak ikhlas dalam niatnya. Apalagi kita bukan qori, bukan mujahid, bukan ulama. Lebih berpotensi lagi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penting sekali setiap saat itu untuk menjaga niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena manusia itu akan diberi balasan pahala sesuai dengan kadar niatnya masing-masing. Sudah saya sering ceritakan. Yang duduk sekarang di majelis itu pahalanya beda-beda, tergantung niatnya masing-masing. Aya nu 100, aya nu 70, aya nu 80. Anu bari tibra mahnya 85 lah. Anu benar-benar datang memang untuk thalabul ilmi, maka mudah-mudahan 100 pahalanya kalau skalanya 100 ya, mudah-mudahan. Ada yang bari ngobrol mah 65 belah bari ngobrol. Udah langgutan mah 75 gitu. Langgutan 75. Likul limri'in manawa. Setiap orang akan dapat pahalanya sesuai kadar niatnya masing-masing. Maka Allah adil. Tidak sama satu majelis ini pahalanya 100, tidak. Beda-beda. Ada yang 90, ada yang 70, ada yang 80, ada yang sempurna 100. Wallah hanya Allah yang tahu yang mendapatkannya. Aya nu lah daripada di imah, ieu nanti asa rudat ke masjid lah saraang. Ya 80 make ngulang gitu. Niat teh hoyong caang terudat imahnya 80 lah gitu. Tapi niat dia thalabul ilmi, niat karena Allah, salat subuh niat karena Allah, duduk memperhatikan, itu mudah-mudahan 100. Jadi kita ini beda-beda amalnya, beda-beda. Sholat juga begitu ya. Salat juga sama. Semua ibadah likul imri'in ma nawa. Setiap orang dapat balasan pahala sesuai dengan niatnya, kadar niatnya masing-masing. Sedekah juga sama. Kalau sedekahnya sempurna, niatnya bagus, 100 bisa. Tapi sedekahnya bari al-manna wal adza, al-manna itu menyebut-nyebut jasa, kemudian al-adza dan menyinggung perasaan, maka kata Allah itu bisa batal sedekahnya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan al-mannu wal adza. Al-mannu itu nyebut-nyebut. Tuh kan saya mah tarapoho ka dirinya mah, ingat wae saya mah. Menyebut jasanya gitu. Menyebut. Al-mannu itu dari kata manna yamunnu. Nyebut-nyebut jasa gitu. Asapang merena gitu. Maka itu batal pahala sedekahnya. Atau setidaknya berkurang. Yang kedua, al-adza itu bahasa Quran. Al-adza itu membuat yang menerima itu tersinggung gitu. Atau maneh mah ulah narima bae sekali-kali mah gawe kumaha gitu lah. Nah, itu tersinggung itu yang menerimanya. Nah, sedekah yang membuat penerimanya tersinggung itu masuk kategori adza dan dia batal pahala sedekahnya. Kalau mau memotivasi orang itu ada caranya. Misalkan orangnya malas nerima terus gitu. Rasul pernah diminta 3 kali oleh sahabatnya. Dan Rasul itu kan pantang kalau diminta itu tidak memberi. Rasul itu punya prinsip kewajiban bagi beliau, barang siapa yang meminta kepada Rasul, itu Rasul pasti memberi. Prinsip beliau itu. Tidak pernah ada orang minta tidak diberi Rasul. Kalau memang ada, pasti diberi. Ada yang Rasulullah yang waktu itu sorbannya itu Arab pegunungan kasih sorbannya. Gitu. Apapun yang diminta oleh orang lain Rasul pasti diberi. Jubahnya, sorban segala macam diberi. Bahkan orang Arab Badawi yang mengatakan, ya Rasulullah berikan aku hak dari harta Allah, diberi, tidak ada yang tidak. Nah, suatu saat ada sahabat yang 3 kali karena Rasul itu baik banget, minta sampai 3 kali diberi terus. Minta beri. Nah, Rasul ingin mengajari dia sebuah nasihat. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya seorang laki-laki pergi ke gunung lalu mengumpulkan kayu kering, diikatnya, dibawa ke pasar, dijual, itu jauh lebih baik daripada dia meminta. Itu motivasi kepada orang tersebut. Dan beliau mengatakan di hadis itu, yadul ulya khairu min yadi
sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi motivasinya itu motivasi kalau bisa mah kamu memberi gitu. Jangan menerima. Karena lebih baik ngumpulin kayu kering dijual ke pasar dapat duit daripada kamu minta seperti ini. Tapi Rasulullah sudah memberi 3 kali itu. Memberi hanya ingin mengajarkan bahwa suatu saat mah kamu bisa berubah gitu. Dan berubah. Akhirnya sahabat ini dia bekerja di pasar dan mendapatkan penghasilan rutinnya. Yang awalnya itu adalah meminta kepada Rasulullah. Kalau ke Rasul pasti diberi terus. Cuma Rasul ingin mengajarkan kepada dia sebuah motivasi. Nah, wa nafsu tad'u ila tughyan. Tadi sudah saya katakan. Nafsu jiwa selalu menyeru kepada tughyan. Kepada tughyan itu kepada sifat tauhid, sifat berlebihan, sewenang-wenang, ya. Semena-mena. Wa isarul hayati dunya, dan nafsu juga sifatnya adalah selalu mengajak kepada mementingkan kehidupan dunia. Mementingkan kehidupan dunia. Ya. Bukan mengambil jatah dunia, bukan, tapi mementingkan. Makanya ayatnya wa atharul hayata dunya, lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Itu perbuatan tercela. Dunia itu pokoknya nomor 1 saja, akhirat nomor berikutnya. Nah, ini yang salah. Kalau kita ngambil akhirat plus ngambil dunia silahkan. Ada ayatnya. Ayatnya adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jangan kamu lupakan bagian. Jadi kita ini disuruh nyari akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Sekarang fakta terbalik, nyari dunia sambil sekali-kali mau akhirat ambil gitu. Perintah Allah jelas, carilah akhirat, tapi kamu jangan lupa dunia. Kita terbalik, cari dunia, bahari sesekali mun aya waktu cari akhirat. Kan gitu. Ya. Makanya bagi orang beriman mah sholat duluan, sholat utama, kerja sampingan. Sholat utama, kerja itu sampingan. Tapi bagi orang yang tidak punya iman enggak, kerja utama, sholat sampingan. Dibalik, memang terbalik. Jadi ada prinsip yang terbalik. Ya. Kalau orang beriman itu selalu akhirat, yang utama itu akhirat. Baru selebihnya ngambil jatah dari dunia. Warabbu yad'u ila warabbu yad'u abdahu ila khawfihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Padahal Tuhannya menyuruhnya kepada takut kepadanya dan juga menahan hawa nafsunya. Wal qalbu baina dayn. Nah, hati ini berada di antara sifat jiwa-jiwa itu. Hati yang awalnya lurus ingin menuju Allah, tapi jiwa ada 2, ada nafsul mutmainnah, ada nafsu al-ammarah. Kalau kita boleh bahasakan, hati itu di tengah sedang menuju Allah sampai puncaknya kepada a'la illiyin, qarib ilallah, menjadi hamba Allah, menjadi kekasih Allah, menjadi ahlullah. Tapi yang ini nafsu ada di 2 ini. Ada nafsul ammarah, nafsul mutmainnah yang selalu memotivasi hati kita untuk terus sampai kepada Allah. Sampai kita ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Nafsul mutmainnah selalu menasihati, wahai hati, kamu ini sedang mencapai Allah. Kalau kamu dalam kondisi seperti ini, maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, diridhoi, dan kamu ridho kepada Allah. Allah ridho kepada kamu, kamu ridho kepada Allah. Kalau terus on the track seperti ini. Tapi yang ini nafsul ammarah ngarecok lagi terus. Tuh dunia tuh asarul hayat dunia. Itu aya nanti proyek. Kalau gitu itu tuh aya segepok itu segala macam lah. Ini nafsul amarah selalu mengikat hati supaya tidak sampai kepada Allah. Nafsul mutmainnah menyuruh hati sampai kepada Allah. Jadi kita ini dua dorongan. Lawamah itu kalau kata Ibnu Qayyim, nanti kita bahas juga, belum sampai sana. Lawamah itu hatinya orang beriman tetapi sesekali tergelincir. Gitu. Makanya arti lawamah itu kan menyesal. Jadi dia tuh orang beriman tapi kok maksiat, astagfirullah saya menyesal. Nah, itu lawamah. Nah, jadi
lawamah itu jiwa yang sebenarnya baik tetapi kadang tergelincir balik lagi, tergelincir balik lagi. Tak kita mah yang itu lawamah. Hatinya para nabi, para ulia, para solihin itu mutmainnah. Mereka tenang dengan Allah. Disebutkan oleh ulama, disebut nafsu mutmainnah adalah jiwa yang tenang dengan Allah. Tenang dengan perintahnya, tenang dengan larangannya, tenang dengan musibahnya, tenang dengan takdirnya, tenang dengan segala apa yang datang dari Allah. Itu nafsu mutmainnah. Kalau nafsul ammarah itu yang tidak tenang dengan Allah. Tidak tenang dengan perintahnya, tidak tenang dengan larangannya, tidak tenang dengan halal haramnya, dan tidak tenang dengan zikir kepadanya. Nah, lawamah ini antara dua itu. Jadi kesimpulannya nafsu itu ada tiga, kita singkat saja. Nafsu ada tiga, ada nafsul mutmainnah, itu hatinya orang beriman, aulia, solehin, dan para nabi. Yang kedua ada nafsul lawamah, ini nafsunya orang beriman tetapi sesekali tergelincir dan balik lagi. Yang ketiga ada nafsul ammarah, nafsu yang selalu berbuat buruk, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk, kalau tidak mutmainnah ya minimal lawamah tengah-tengah. Jadi kalau segera tergelincir balik kepada Allah dan seterusnya. Idza sakanati nafsu ila Allah azza wa jalla wa ma'anat bi dzikrihi. Nafsul mutmainnah adalah nafsu yang tenang dengan Allah, tenang dengan zikirnya, tenang dengan taubat kepadanya, dan selalu rindu bertemu dengannya. Juga senantiasa betah berdekat-dekat dengannya, maka hatinya akan tenang. Dan itulah yang dipanggil Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita hati yang mutmainnah, hati yang tenang dengan Allah, hati yang tenang dengan zikir kepada Allah, hati yang tenang dengan halal haramnya Allah, hati yang tenang dengan larangan dan perintahnya Allah, hati yang tenang saat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa ma taufiquna illa billah. Barangkali yang ditanyakan silakan, karena ini hari libur ya, hari cuti bersama. Libur kalau nggak salah. Kemarin merah, sekarang mah cuti bersama. Beberapa lembaga ada yang libur dan beberapa lain tidak ada yang tidak libur. Tapi barangkali ada yang ditanyakan silakan. Soal dulu aja. Tutup aja dulu. Jadi berkaitan dengan tazkiyatun nafs ya. Jadi ternyata semua masalah ini kan ada di hati ya. Ada di hati. Nah, bagaimana kita mengendalikan hati? Apakah hati ini yang disebut qalbu? Karena ini masih membingungkan. Di kita ini kan ada ruh, Ya. ada yang disebut jiwa, ada qalbu. Tapi kalau di doa kita hanya mengenal yang mustarikal qulub. Ya. Apakah itu yang efektif mengendalikan Ya. hati? Gitu, Ya, jadi yang tadi kita sebut sebagai hati tadi itu qalbu. 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 Hati yang merupakan induk dan inti dari segala sesuatu, itu yang disebut kita qalbu itu. Nah, qalbu ini Allah ciptakan untuk zikir dan mahabbah kepada Allah. Dan dia tuh ingin selalu sampai ke Allah gitu. Tapi diganggu terus oleh nafsu. Jadi qalbu kita senantiasa ingin mencapai Allah, usul kepada Allah. Tapi direcokin terus, diganggu oleh nafsu. Yang dimaksud nafsul ammarah. Tapi kalau yang ngerecokin nafsul mutmainnah, dia akan kecenderungannya akan terus sampai kepada Allah. Jadi beruntung kalau nafsu kita nafsul mutmainnah, sehingga qalbu kita akan sampai kepada Allah. Tapi kalau nafsunya kita nafsul ammarah, maka dia akan selalu menghalangi dan merecoki kita untuk tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau posisi ruh ada di mana? Nah, ruh itu nyawa. Ruh itu nyawa, dia tidak terikat dengan amalan soleh, amalan buruk. Setiap orang punya ruh. Setiap orang punya ruh, setiap orang punya nyawa. Yang berkenaan dengan taklif syariah, pembebanan syariah, baik itu hukum, baik itu adalah akhlak, baik itu pahala, baik itu dosa, itu qalbu. Qalbu. Yang merupakan objek dari syariat Allah itu qalbu. Kalau ruh tidak. Ruh itu adalah Allah memberikan dan Allah mengambilnya. Sehingga kita tidak punya daya upaya apapun dengan ruh. Hanya saja beberapa sifat ruh itu dijelaskan oleh Nabi. Contohnya misalkan innal arwaha junudun mujannada. Setiap ruh itu saling mengenal dan akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Makanya nu hobi ngusep, ngumpulnya jeung hobi ngusep. Betul. Iya.
anu hobinya tolabul ilmi ngawas, hobinya kumpulnya dengan yang ngawas. Yang hobinya masak ngumpulnya dengan tukang masak. Gitu. Jadi itu sudah kata Nabi dalam hadis itu masih panjang hadisnya. Idza ta'arafa italafa. Kalau mereka itu saling kenal, italafa, berkumpul. Wa idza ikhtalafa, kalau mereka tidak kenal, tidak sama, iftaraqo, berpisah. Makanya anu kecenderungan A dengan kecenderungan B, dia dihiji-hijikan kalau pemahagi tetap dia menjauh. Karena jiwa itu bagai tentara. Al arwahu junudun mujannadah. Al arwah, ruh maksud saya bukan jiwa, ruh. Ruh itu bagaikan bala tentara. Dia akan ngumpul dengan yang sejenisnya. Anu hobinya ngarambut sampo akan ngumpul dengan penghobi ngarambut sampo. Anu hobinya melak cau akan ngumpul dengan orang yang suka di bidang cau. Gitu. Ruh itu seperti tentara, ngumpul dengan batalion-batalionnya masing-masing. Ngumpul di kompi-kompinya masing-masing. Tidak ada matra darat ngumpulnya dengan matra laut dalam aktivitasnya. Jadi seperti tentara. Gitu. Seperti tentara. Kalau bersumpah kan demi Allah yang menggenggam jiwaku. Iya. Selalu kalau bersumpah. Iya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang menggenggam jiwaku. Karena nafsunya Rasul itu mutmainnah. Mutmainnah, dan nafsunya Rasul itu adalah digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita makan masih belajar bagaimana nafsu ini kita tundukkan. Supaya tadinya amarah kita tundukkan minimal menjadi lawamah. Yang lawamah itu yang selalu menyesal kalau kita tergelincir gitu. Minimal itu saja. Karena ada orang yang beriman Islam tapi lawamah pun tidak gitu. Setelah berbuat dosa maksiat tidak menyesal. Maka itu jadi nafsu amarah. Wajah tanpa dosa. Watak dosa itu amarah. Tapi kalau lawamah itu dia punya sensitivitas dalam hatinya. Berbuat dosa kembali kepada Allah, berbuat maksiat kembali kepada Allah. Itu nafsu lawamah. Berarti itu sunatullah ya. Sunatullah. Apa itu yang fa'alhamaha fujuraha wa taqwa itu adalah jadi kolbu ya. Di kolbu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kalau dhamir hanya kembali ke jiwa sebenarnya. Hanya itu kembali ke jiwa. Manakala jiwa itu diilhamkan keburukan, maka dia akan mempengaruhi hatinya. Maka kalau jiwa itu diilhamkan kebaikan, ya, maka itu akan disampaikan kepada hatinya. Jadi Allah telah mengilhamkan kepada diri kita ini dua bisikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi Allah menyatakan qad aflaha man zakka, yang beruntung itu yang membersihkan jiwanya. Jadi hanya itu kembali ke jiwa. Nanti jiwa itulah yang mempengaruhi hati. Ada hati mah dia netral. Hati itu netral. Dia diciptakan untuk zikir kepada Allah, mahabbah kepada Allah, ingin mencapai Tuhannya, selalu rindu dengan Tuhannya. Dan hati itu diciptakan untuk mengingat Allah. Tapi kadang tadi diganggu oleh jiwa, diganggu oleh nafsu dan lain sebagainya. Maka di ayat itu Allah telah ilhamkan kepada jiwa kita baik dan buruk. Kalau ilhamnya baik, maka dia akan sampaikan ke hati itu jadi baik. Kalau ilhamnya itu buruk, maka dia akan juga mempengaruhi hati sehingga pada akhirnya dia menjadi buruk. Jadi itu jiwa. Tapi jiwalah yang mempengaruhi hati. Ada hati yang menerima bisikan jiwa, ada hati yang dapat menundukkan jiwa. Makanya tadi di bahas pertama itu jiwa mah selalu bersih. Jiwa itu selalu fitrah, selalu bersih. Hati, saya kadang tertukar. Hati itu, kolbu itu selalu bersih, selalu taat dan selalu ingin Tuhannya. Tapi nafsu ini yang selalu meracun kita. Dan itu semua ditanggulangi sama Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di antara cara Di antara kita mendidik hati kita itu kita dengan membaca Al-Fatihah dan berdoa kepada Allah agar istiqomah terus di jalannya supaya jiwa ini tidak sampai merusak hati kita. Jadi tugas kita mah sebenarnya gimana menjaga hati dari nafsu gitu. Pakai bahasa Arab aja supaya lebih spesifik maknanya.
Tugas kita itu gimana memelihara hati, kolbu, ya, menjaga kolbu dari nafsu. Kalau kolbu kita dapat menundukkan nafsu, beruntung. Tapi kalau kolbu kita ditundukkan oleh nafsu, itu tanda kita petaka. Tapi pada akhirnya kita ini tidak punya daya dan upaya, yaitu Ya. dipengaruhi oleh kehendak Allah juga. Nah, itu intinya. Pada akhirnya kita ini tidak punya daya upaya karena yang membolak-balikan hati kita Allah. Kolbu kita itu dibolak-balikannya oleh Allah. Dibolak-balikan, dia ke kanan, dia ke kiri, itu Allah SWT. Jadi sagerot-gerotna nafsu ngaganggu kolbu ataupun setaat-taatnya nafsu memotivasi kolbu, tapi tetap itu kolbu pada akhirnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kita mah agar kolbunya itu sabit kokoh dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala taatik, dalam riwayat lain ya muqallibus sarif qulubana ala taatik dan ala dinik, ada dua redaksi. Kita mah selalu minta kepada Allah agar kolbu ini dibolak-balikannya itu kepada kebaikan. Gitu. Karena kalau tidak Allah bolak-balikan pada kebaikan, nah ini si nafsu-nafsu ini akan merusaknya. Rasul itu sama kolbunya, ya, secara lahiriah dengan seluruh manusia. Hanya saja Rasul itu kolbunya sudah dibersihkan, korinya sudah ditundukkan, juga sudah disucikan ketika peristiwa pembelahan dada. Dan Allah sudah alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, sudah Allah bersihkan. Itulah perbedaan kita dengan Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasul tidak ada yang mendorong dia kepada kemaksiatan karena sudah tunduk nafsunya. Kita ini nafsunya belum tunduk. Nafsu kita masih liar, nafsu kita masih kemana-mana, belum tunduk. Makanya rada berat kita mengawal kolbu kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya adalah dengan menjaga amalan-amalan ibadah kita sehari-hari. Mudah-mudahan hatinya mudah-mudahan nafsunya jadi tunduk, nafsunya jadi taat dan hanya menyuruh kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.